Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang silsilah Lutfi bin Yahya Al-Khazzab, pemalsu makam, pembela sejarah dari Wali Songo, pahlawan, NU, dan Indonesia. Lutfi bin Yahya keturunan Ba'alwi dari Pekalongan, memalsukan makam-makam para leluhur bangsa Indonesia, membelokkan sejarah Wali Songo, para pahlawan Indonesia, sejarah berdirinya Jatman, sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda. Karena kelakuannya itu, maka Kiai Haji Raden Muhammad Taufik dari kota Probolinggo, seorang keturunan dari Sunan Derajat, memberi julukan Lutfi bin Yahya sebagai Al-Khazzab, yang artinya sang pembohong atau sang pendusta. Kalau Nabi Muhammad mendapatkan julukan Al-Amin karena beliau tidak pernah berdusta, maka Lutfi bin Yahya mendapatkan julukan Al-Khazzab karena mulutnya suka berbohong dan berkata dusta. Silsilah Lutfi bin Yahya. Ini adalah silsilah Lutfi bin Yahya. Kita bahas silsilahnya dari awal sampai akhir dulu. Setelah itu, kemudian kita bahas keanehan-keanehan yang ada di silsilah ini. Nabi Muhammad diperkirakan lahir pada tahun Gajah, wafat pada usia 63 tahun di tahun 11 tahun Hijriah. Beliau memiliki istri pertama bernama Siti Khadijah yang diperkirakan lahir pada tahun 20 sebelum tahun Gajah dan wafat pada usia 64 tahun di tahun 44 tahun Gajah. Dari pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Siti Fatimah. Siti Fatimah lahir pada tahun 35 tahun Gajah, wafat pada usia 28 tahun di tahun 11 tahun Hijriah. Beliau menikah dengan Ali bin Abu Thalib, yang sebenarnya adalah pamannya, karena Ali bin Abu Thalib adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Ali bin Abu Thalib lahir pada tahun 30 tahun Gajah, wafat pada usia 62 tahun di tahun 40 Hijriah. Dari pernikahan Ali bin Abu Thalib dan Siti Fatimah memiliki 5 anak. Salah satunya adalah Husain. Husain lahir pada tahun 4 tahun Hijriah, gugur pada usia 60 tahun di tahun 64 tahun Hijriah. Salah satu istri Husain adalah Syarbanu. Dari pernikahan ini terlahir putra bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin lahir pada tahun 33 tahun Hijriah, wafat pada usia 64 tahun di tahun 97 tahun Hijriah. Beliau memiliki istri bernama Fatimah binti Hasan. Dari pernikahan ini terlahir putra bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir lahir pada tahun 59 tahun Hijriah, wafat pada usia 55 tahun di tahun 114 tahun Hijriah. Beliau memiliki istri bernama Ummi Farwa.
Dari pernikahan ini terlahir putra bernama Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq lahir pada tahun 80 tahun Hijriah. Wafat pada usia 68 tahun. Di tahun 148 tahun Hijriah. Ja'far Shadiq memiliki putra bernama Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi lahir pada tahun 145 tahun Hijriah. Wafat pada usia 65 tahun. Di tahun 210 tahun Hijriah. Ali Al-Uraidi memiliki putra bernama Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib lahir pada tahun 200-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50 tahun. Di tahun 250-an tahun Hijriah. Muhammad An-Naqib memiliki putra bernama Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi lahir pada tahun 240-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 300 tahun Hijriah. Isa Ar-Rumi memiliki putra bernama Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir lahir pada tahun 260 tahun Hijriah. Wafat pada usia 85 tahun. Di tahun 345 tahun Hijriah. Ada beberapa versi terkait tokoh Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir. Terkait jumlah anak, lokasi meninggal, umur, atau tahun wafatnya juga ada beberapa versi. Kita ikuti aja versi orang-orang Ba'alwi. Ahmad Al-Muhajir memiliki putra bernama Ubaidillah. Ubaidillah lahir pada tahun 320-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60-an tahun. Di tahun 383 tahun Hijriah. Ubaidillah memiliki putra bernama Alwi Awal atau Alwi Al-Mubtakir. Alwi Awal atau Alwi Al-Mubtakir lahir pada tahun 350-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50-an tahun. Di tahun 400-an tahun Hijriah. Alwi Al-Mubtakir memiliki putra bernama Muhammad Maula As-Sauma'ah. Muhammad Maula As-Sauma'ah lahir pada tahun 390 tahun Hijriah. Wafat pada usia 56 tahun. Di tahun 446 tahun Hijriah. Muhammad Maula As-Sauma'ah memiliki putra bernama Alwi Sohib Baiti Jubair. Alwi Sohib Baiti Jubair lahir pada tahun 450-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 512 tahun Hijriah. Alwi Sohib Baiti Jubair memiliki putra bernama Ali Khalil Qosam. Ali Khalil Qosam lahir pada tahun 470-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50 tahun.
di tahun 529 tahun Hijriah. Ali Khalil Qosam memiliki putra bernama Muhammad Shoaib Mirbat. Muhammad Shoaib Mirbat lahir pada tahun 500-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50 tahun di tahun 550 tahun Hijriah. Muhammad Shoaib Mirbat memiliki putra bernama Ali Wahidil Faqih. Ali Wahidil Faqih lahir pada tahun 630 tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun di tahun 690 tahun Hijriah. Ali Wahidil Faqih memiliki putra bernama Muhammad Faqih Muqaddam. Muhammad Faqih Muqaddam lahir pada tahun 574 tahun Hijriah. Wafat pada usia 79 tahun di tahun 653 tahun Hijriah. Muhammad Faqih Muqaddam memiliki putra bernama Alwi Ibnul Faqih. Alwi Ibnul Faqih lahir pada tahun 600-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 69-an tahun di tahun 669-an tahun Hijriah. Alwi Ibnul Faqih memiliki putra bernama Ali. Ali lahir pada tahun 650-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 59-an tahun di tahun 709 tahun Hijriah. Ali memiliki putra bernama Muhammad Maulad Da'awilah. Muhammad Maulad Da'awilah lahir pada tahun 705 tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun di tahun 765 tahun Hijriah. Muhammad Maulad Da'awilah memiliki putra bernama Alwi. Alwi belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Alwi memiliki putra bernama Ali. Ali belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Ali memiliki putra bernama Alwi. Alwi belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Alwi memiliki putra bernama Ali. Ali belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Ali memiliki putra bernama Hasan. Hasan belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Hasan memiliki putra bernama Yahya Ba'alawi. Yahya Ba'alawi belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Yahya Ba'alawi adalah orang pertama yang menggunakan nama Yahya sebagai nama keluarga di klan Ba'alawi. Yahya Ba'alawi memiliki putra bernama Ahmad. Ahmad belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Ahmad memiliki putra bernama Syekh. Syekh belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Syekh memiliki putra bernama Muhammad. Muhammad belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya.
Muhammad memiliki putra bernama Taha. Taha belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Taha memiliki putra bernama Muhammad Al-Qadi. Muhammad Al-Qadi belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Muhammad Al-Qadi memiliki putra bernama Taha. Taha kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Taha memiliki putra bernama Hasan. Hasan belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Hasan memiliki putra bernama Taha. Taha belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Taha memiliki putra bernama Umar. Umar belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Umar memiliki putra bernama Hashim. Hashim lahir pada tahun 1862 tahun Masehi atau tahun 1280 tahun Hijriah. Wafat pada usia 70 tahun. Di tahun 1931 tahun Masehi atau 1350 tahun Hijriah. Hashim memiliki putra bernama Ali. Ali lahir pada tahun 1918 tahun Masehi atau tahun 1337 tahun Hijriah. Wafat pada usia 34 tahun. Di tahun 1951 tahun Masehi atau 1371 tahun Hijriah. Ali memiliki putra bernama Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi lahir pada tahun 1947 tahun Masehi atau tahun 1367 tahun Hijriah dan pada saat ini masih hidup. Muhammad Lutfi lebih dikenal dengan nama Lutfi bin Yahya. Keanehan silsilah Lutfi bin Yahya. 1. Jumlah tokoh dalam silsilah. Berdasarkan pengamatan biologi, pada masa lalu orang cenderung untuk menikah muda, biasanya di bawah 20 tahun. Dan secara statistik, sebagian besar orang memiliki anak pada usia 20-33 tahun. Sehingga berdasarkan biologi dan statistik ini, maka akan ada 3-5 orang dalam 100 tahun. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Sekarang tahun 2024 Masehi. Maka 2024 dikurangi 571 sama dengan 1453 tahun. Kita bulatkan menjadi 1450 tahun. Kemudian kita bagi 20, 25, dan 33 untuk mengetahui jumlah tokoh atau generasi. Setelah dibagi, didapatkan 72,3, 58, 43,9 generasi. Dalam silsilah ini hanya ada 38 generasi. Jadi ada antara 6 sampai 20 atau 35 generasi yang hilang atau tidak tercatat.
Dalam silsilah ini saya kelompokkan dalam 3 kolom. Di kolom pertama adalah tokoh yang terkenal, terbukti secara historis, dan memiliki buku sebagai bukti bahwa tokoh ini ada. Di kolom kedua adalah tokoh yang diragukan keberadaannya, sampai Muhammad Maulad Da'awilah. Di kolom ketiga adalah orang-orang setelah Muhammad Maulad Da'awilah, dan kami belum menemukan tahun kelahiran dan kematiannya. Pada kolom pertama berjarak waktu 278 tahun dengan jumlah tokoh 9 orang, sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 278 tahun dibagi 9 orang, sama dengan 30,88 tahun per generasi. Jadi di kolom pertama ini masih masuk akal secara statistik dan biologis. Pada kolom kedua berjarak waktu 445 tahun dengan jumlah tokoh 11 orang, sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 445 tahun dibagi 11 orang, sama dengan 40,45 tahun per generasi. Jadi di kolom kedua ini tidak masuk akal secara statistik dan biologis. Pada kolom ketiga berjarak waktu 681 tahun dengan jumlah tokoh 18 orang, sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 681 tahun dibagi 18 orang, sama dengan 37,83 tahun per generasi. Jadi, di kolom ketiga ini tidak masuk akal secara statistik dan biologis. Pada kolom kedua dan ketiga, ada tokoh yang kemungkinan hilang atau tidak tercatat di silsilah. Dua, ayahnya sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian anaknya lahir. Dalam silsilah ini ada keanehan bahwa ada tokoh yang sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian anaknya lahir. Tentu hal ini jelas tidak mungkin secara logika dan akal sehat. Kejadian pertama bisa dilihat di tokoh nomor 12, yaitu Muhammad Maula As-Sauma'ah, yang wafat pada tahun 446 Hijriah. Dan tokoh nomor 13, yaitu Alwi Sohib Baiti Jubair, yang lahir pada tahun 450 Hijriah. Di sini terlihat bahwa Muhammad Maula As-Sauma'ah sebagai ayah sudah meninggal, dan 4 tahun kemudian anaknya Alwi Sohib Baiti Jubair baru lahir. Kejadian kedua bisa dilihat di tokoh nomor 15, yaitu Muhammad Sohib Mirbat, yang wafat pada tahun 550 Hijriah. Dan tokoh nomor 16, yaitu Ali Walidil Faqih, yang lahir pada tahun 630 Hijriah. Di sini terlihat bahwa Muhammad Sohib Mirbat sebagai ayah sudah meninggal,
dan 80 tahun kemudian anaknya Ali Walidil Faqih baru lahir. Kedua kejadian ini, anak yang lahir setelah ayahnya wafat, tentu tidak mungkin secara biologis dan akal sehat. 3. Anaknya lahir lebih dulu daripada ayahnya. Di sisi lain ini terdapat anak yang lahir lebih dulu daripada ayahnya. Ini bisa dilihat di generasi ke-17, Muhammad Al-Faqih Muqaddam, yang lahir pada tahun 574 Hijriah. Sedangkan ayahnya Ali Walidil Faqih baru lahir pada tahun 630 atau 56 tahun setelah anaknya lahir. Hal ini tentu tidak masuk akal karena ada anak yang lahir lebih dulu daripada ayahnya. 4. Cucu dan kakek tidak pernah berjumpa. 23 dari 38 generasi yang diketahui tahun lahir dan tahun kematiannya, terdapat 13 generasi tak pernah melihat atau mengenal kakeknya secara langsung. Hal ini tentu tidak menjadi isu yang menarik jika hanya terjadi pada 1 atau 2 generasi. Akan tetapi ketika ada banyak lintas generasi seperti ini, maka patut untuk kita jadikan perhatian dan penelitian. Adanya jarak antara kematian kakek dan kelahiran cucu biasanya digunakan untuk mencari di mana tokoh atau generasi yang kemungkinan hilang atau tidak tercatat. Mereka adalah Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Nakhib, Isa Arumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah, Alwi Al-Mubtakir, Muhammad Maula As-Sauma'ah, Alwi Soib Baiti Jubair, Ali Khalil Qosam, Ali Waidil Faqih, Muhammad Faqih Muqaddam, Muhammad Maulad Dawilah, Muhammad Lutfi. Tak satu pun di antara mereka yang pernah berjumpa atau mengenal kakeknya secara langsung. Dengan ketidaktemuan antara kakek dan cucu, ini kemungkinan ada tokoh yang tidak dicatat atau hilang. Misal, generasi ke-20 Muhammad Maulad Dawilah dan generasi ke-18 Alwi Ibnul Faqih, jarak mereka tidak bertemu adalah 35 tahun. Dengan jarak antara kematian kakek dan kelahiran cucu yang mencapai 35 tahun, kemungkinan ada 1 atau 2 tokoh yang hilang atau tidak tercatat pada jarak 35 tahun di sisi lain ini. Dari uraian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa silsilah Lutfi bin Yahya ini banyak mengandung kesalahan dan keanehan. Dalam silsilahnya terdapat banyak kejanggalan dan kesalahan fatal yang fundamental. Demikian video tentang
Silsilah Lutfi bin Yahya Al-Kazab, pemasuk makam, pembelok sejarah dari Wali Songo, pahlawan, NU, dan Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.